Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang kumuliakan, pada kesempatan hari ini, mari kita mendengarkan cerita yang penuh makna tentang kehidupan salah satu nabi terkemuka dalam Islam, yaitu Nabi Yusuf. Kehidupan Nabi Yusuf penuh dengan ujian, kesabaran, dan akhirnya memunculkan kemenangan. Pada hari-hari yang indah, di sebuah rumah yang penuh kasih sayang, Nabi Yakub hidup dengan keluarganya. Salah satu anaknya yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf, seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Yakub berkata, "Wahai Yusuf, betapa aku mencintaimu. Ningratimu seperti matahari yang bersinar terang, menjadi kebanggaanku." Yusuf pun menjawab, "Terima kasih, ya ayah. Aku juga sangat mencintaimu dan saudara-saudaraku." Hingga pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi dengan mimpi yang indah dan penuh makna. Yusuf berkata kepada ayahnya, "Bersemangat ayah, aku bermimpi bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan tunduk padaku." Yakub pun menjawab, "Terkejut anakku, itu adalah mimpi yang luar biasa. Tapi hati-hati, jangan pernah menyombongkan diri karena takdir yang Tuhan berikan padamu." Hingga pada waktu itu namun, suratan takdir masih mempertemukan Nabi Yusuf dengan cobaan yang berat. Saudara-saudaranya merasa iri dan cemburu dengan keistimewaannya. Saudara berkata, "Nabi Yusuf telah menjadi kesayangan ayah kita. Kita tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama." Saudara berkata, "Saya setuju, kita harus melakukan sesuatu agar kehidupan kita kembali normal." Dan ketika suatu hari yang cerah, mereka merancang rencana jahat untuk membuang Nabi Yusuf ke sumur yang dalam. Seseorang berkata, "Memegang tangan Yusuf, terimalah nasibmu, Yusuf. Kami akan menunjukkan pada ayah kita bahwa kita juga istimewa." Yusuf berteriak, "Tidak, tolong. Jangan lakukan ini padaku." Hingga pada saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian memberitahu ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Yakub menangis, "Yusuf, putraku tersayang, hilang dalam sekejap mata." Hingga pada waktu itu Nabi Yusuf akhirnya dijual sebagai budak kepada seorang pejabat Mesir bernama Potifar. Di bawah perlindungannya, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan bijaksana. Seseorang berkata, "Yusuf, kamu adalah seorang budak yang istimewa. Aku akan mewariskan banyak hal padamu." Yusuf menjawab, "Bersyukur, terima kasih, Tuanku. Saya akan menjadi sebaik mungkin." Tetapi, kebahagiaan Yusuf di rumah seseorang itu terganggu saat istri Potifar mencoba merayu Yusuf. Istri seseorang itu berkata, "Merayu, wahai Yusuf, aku ingin kamu menjadi milikku. Tolong jadilah suamiku." Yusuf pun menjawab, tegas, "Aku tidak bisa melanggar perintah Allah. Aku tidak akan melanggar cinta dan kesetiaanku pada Allah." Dianggap sebagai penjahat, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Namun, kekuatan dan kecerdasannya membuatnya menjadi dikenal dan dihormati oleh para tahanan lain. Tahanan satu berkata, "Ya Allah, hanya Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi kami dengan tepat." Tahanan dua berkata juga, "Ya, kita harus memberitahu raja tentang kehebatan Yusuf." Berita tentang kehebatannya mencapai telinga sang raja yang sedang bingung dengan mimpi yang tak bisa diartikan. Sang raja berkata, "Panggilkanlah Yusuf ke hadapanku. Hanya dia yang mampu memberikan jawaban yang aku cari." Yusuf menjawab, "Menafsirkan mimpi, wahai raja, Tuhan berfirman bahwa mimpi Anda menggambarkan masa yang akan datang. Ada kekeringan yang akan melanda tanah ini." Sang raja berkata, "Masya Allah, kamu adalah penafsir mimpi yang luar biasa, ya Yusuf. Aku akan menjadikanmu penasihat utamaku dan memberimu kedudukan yang tinggi di kerajaan ini." Di suatu hari, setelah kekeringan bertahun-tahun, saudara-saudara Yusuf melakukan perjalanan ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka tidak menyadari bahwa pemimpin Mesir yang dulu mereka salah kenali sebagai budak adalah saudara mereka yang telah mereka hianati. Saudara satu berkata, "Tolong, Tuan, kami haus dan lapar. Apakah kalian bisa membantu kami?" Yusuf berkata, "Mengenali mereka saudara-saudara. Apakah kalian masih merasa bersalah atas apa yang pernah kalian lakukan padaku?"
Saudara dua berkata, "Menyesali ya, kami sangat menyesal atas tindakan kami. Kami benar-benar berubah." Yusuf berkata, "Menantang bagaimana jika Anda membawa ayam dan saudara-saudara Anda ke Mesir? Aku akan memberi makan dan melindungi kalian." Akhirnya, dengan hati yang penuh rahmat dan kasih sayang, Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan mengakui mereka sebagai keluarga yang utuh. Yusuf berkata, "Emosional saya memaafkan kalian, karena saya telah belajar tentang kebaikan dan cinta kasih. Kita harus melihat masa depan dengan penuh kebaikan dan keadilan." Nabi Yusuf hidup bahagia dan sukses di Mesir, menjadi pembawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Ia akan selalu dikenang sebagai nabi yang sabar, penuh kasih, dan bijaksana. Pesan akhir yang dapat kami simpulkan. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang mengajar kita arti kesabaran, mengharapkan pertolongan Allah, dan memahami bahwa cobaan hidup adalah bagian dari perjalanan kita. Semoga kita dapat memetik pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamu. Terima kasih banyak teman-temanku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.